Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini, kita akan bahas tentang apa itu afirmasi gabungan. Karena pada video sebelumnya, masih banyak teman-teman yang bertanya, apakah satu peserta bisa mendapatkan lebih dari satu afirmasi. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya ya teman-teman. Untuk pembahasan kali ini kita masih mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.01-03-F-2446-2022 tentang petunjuk teknis tata cara verifikasi penambahan nilai seleksi kompetensi teknis pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional kesehatan pada instansi pusat dan daerah tahun 2022. Menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin, apakah satu peserta bisa memperoleh lebih dari satu jenis afirmasi? Jawabannya bisa ya teman-teman, karena pada juknis ini juga dijelaskan adanya afirmasi gabungan. Oke, langsung saja kita lihat bagian simulasi perhitungan nilai afirmasi gabungan. Berikut ini adalah simulasi perhitungan afirmasi gabungan yang bisa teman-teman dapatkan pada seleksi P3K tahun ini. Di sini ada 5 peserta dengan 5 jenis afirmasi yang berbeda yang bisa diperoleh. Afirmasi pertama adalah 35%. Ini apabila teman-teman melamar pada daerah dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil. Kemudian kriteria 2, 25% afirmasi ini diberikan kepada teman-teman yang berusia lebih dari 35 tahun, mempunyai masa kerja 3 tahun berturut-turut, dan melamar pada instansinya bekerja saat ini. Kemudian kriteria 3, 15% ini adalah untuk teman-teman yang melamar pada instansinya tempat bekerja saat ini. Kemudian 10% ini untuk teman-teman penyandang disabilitas. Kemudian kriteria 5 ini afirmasi 5% adalah buat teman-teman yang pernah mengikuti penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan. Oke, sekarang kita bahas untuk setiap peserta yang mendapatkan afirmasi. Di sini untuk peserta A dengan jabatan asisten apoteker terampil, dia melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini karena vaskes asal dan vaskes yang dilamar ini sama. Lalu karena dia pernah mengikuti pengabdian masyarakat, maka dia mendapatkan afirmasi 15% atau senilai 68 poin karena melamar di instansi tempat bekerja saat ini, dan 5% atau 23 poin karena pernah mengikuti program pengabdian dari Kementerian Kesehatan. Kemudian peserta B untuk jabatannya adalah asisten apoteker terampil. Untuk vaskes asalnya adalah Puskesmas Simuk dan dia melamar pada Puskesmas Tupah Selatan. Nah, karena Puskesmas Tupah Selatan ini masuk kriteria terpencil, maka dia berhak mendapatkan afirmasi sebesar 35% atau 158. Selain itu, karena dia juga penyandang disabilitas, maka dia berhak mendapatkan afirmasi 10% atau senilai 45 poin. Dan karena dia juga pernah mengikuti Nusantara Sehat, maka dia berhak mendapatkan afirmasi 5% atau 23 poin. Dari ketiga afirmasi tersebut kemudian dijumlahkan dengan total nilainya adalah 226 poin. Kemudian kita lihat untuk peserta C, untuk jabatannya sama yaitu asisten apoteker terampil. Vaskes asalnya adalah Puskesmas Tupah Selatan dan dia melamar di instansi tempat bekerja saat ini. Karena puskesmas yang dilamar di sini termasuk puskesmas di daerah terpencil, maka dia mendapatkan afirmasi sebesar 35%. Selain itu, dia berusia 37 tahun, di mana peserta yang berusia lebih dari 35 tahun dan melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini dengan masa kerja lebih dari 3 tahun. Di sini untuk peserta C, masa kerjanya adalah 11 tahun. Jadi dia berhak mendapatkan afirmasi kriteria 2 yaitu sebesar 25%. Kemudian karena dia melamar di instansinya tempat bekerja saat ini, dia juga mendapatkan afirmasi sebesar 15%. Selain itu karena dia penyandang disabilitas, dia mendapatkan afirmasi tambahan 10%. Dan untuk peserta C ini juga pernah mengikuti pengabdian dari Kementerian Kesehatan, maka dia berhak mendapatkan afirmasi 5%. Jadi untuk peserta C ini mendapatkan kelima jenis afirmasi ini ya teman-teman, dengan total poin afirmasinya adalah sebesar 407 poin. Kemudian kita lihat untuk peserta D, jenis jabatannya adalah asisten apoteker terampil. Dia bekerja di Puskesmas Tupah Selatan dan melamar di instansinya tempat bekerja saat ini dengan masa kerja 15 tahun.
Nah, di sini afirmasi yang didapatkan adalah kriteria 1, yaitu melamar pada daerah terpencil sebesar 35%. Kemudian karena dia melamar di fasilitas tempatnya bekerja saat ini dan berusia lebih dari 35 tahun, dia juga berhak mendapatkan afirmasi kategori kedua, yaitu 25% dan 15%. Dengan total afirmasinya adalah 339 poin. Dan yang terakhir peserta E dengan jabatan asisten apoteker terampil, dia melamar di instansi tempat dia bekerja saat ini. Dia juga penyandang disabilitas dengan usia lebih dari 35 tahun dengan masa kerja 8 tahun. Selain itu dia juga pernah mengikuti Nusantara Sehat. Jadi afirmasi yang didapatkannya adalah kategori 2 karena dia berusia lebih dari 35 tahun, memiliki masa kerja lebih dari 3 tahun, dan melamar di instansinya tempat bekerja saat ini. Kemudian dia juga otomatis mendapatkan afirmasi kategori ketiga karena melamar di tempat bekerja saat ini. Karena penyandang disabilitas, dia juga mendapatkan afirmasi kategori keempat sebesar 10%. Selain itu karena pernah mengikuti kegiatan Nusantara Sehat, dia mendapatkan afirmasi 5%. Dan setelah dihitung jumlah poin afirmasi, ini nanti akan dijumlahkan dengan nilai seleksi kompetensi teknis. Dan apabila jumlah akhirnya lebih dari 450, ini nanti perhitungannya tetap dihitung 450 karena nilai maksimal di kemampuan teknis adalah 450. Untuk lebih jelasnya kita lihat pembahasannya di bawah ini ya teman-teman. Dan sebagai contoh pembahasannya, di sini kita lihat untuk yang peserta B tadi ya teman-teman, dia mendapatkan afirmasi kriteria 1 karena melamar di daerah terpencil dengan tambahan poin sebesar 158. Kemudian karena dia juga disabilitas, maka dia mendapatkan afirmasi kategori keempat dengan total poinnya 45 poin. Karena dia pernah mengikuti pengabdian melalui penugasan khusus dari Kementerian Kesehatan, dia mendapatkan afirmasi kategori kelima atau sebesar 23 poin. Dari ketiga afirmasi tersebut kemudian dijumlahkan dan totalnya adalah 226. Kemudian total afirmasi ini dijumlahkan dengan nilai seleksi kompetensi teknis yang didapatkan pada saat ujian CAT. Mendapatkan nilai 280 pada seleksi kompetensi teknis pada saat ujian CAT. Kemudian ditambahkan dengan total nilai afirmasi yaitu 226 dan hasilnya adalah 506 poin. Dari 560 poin ini kemudian diekuivalen dengan 450 karena nilai maksimal pada seleksi kompetensi teknis adalah 450. Dari pembahasan kali ini jadi sudah jelas ya teman-teman bahwa satu peserta bisa mendapatkan lebih dari satu jenis afirmasi. Oke, sementara cukup sekian ya untuk video kali ini. Semoga video singkat ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.